Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Nur Maulida dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD dan teman-teman dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang bakal kita pelajari pada materi kali ini? Kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen isi dalam kurikulum. Pengertian komponen isi atau materi merupakan komponen kurikulum yang amat penting. Isi dari kurikulum yaitu materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencari tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi kurikulum, harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis anak didik. Yang kedua, adapun jenis-jenis materi pendidikan atau pembelajaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap atau nilai. Yang pertama ada fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, maupun nama tempat. Dan yang kedua ada konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, maupun hakikat. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip merupakan hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting antar hubungan konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang terakhir ada sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja. Baik, lanjut ke materi yang ketiga yaitu keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi, seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya itu harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Adapun tingkat kedalaman atau keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul. Selanjutnya materi yang keempat yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Adapun pendekatan ini terbagi menjadi 2 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural adalah urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Agar peserta didik berhasil mencapainya, harus melakukan langkah-langkah berurutan mulai dari cara membaca gambar, periferal, sampai dengan mengetes keberhasilannya. Yang kedua, adapun pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat jenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maka dari itu, materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Baik, selanjutnya materi yang terakhir atau yang kelima yaitu langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Terdiri dari 2 langkah yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar.
dan identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, pada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor ataukah afektif. Yang pertama, pada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor ataukah afektif. Pada ranah kognitif, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua, pada ranah psikomotorik, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Yang ketiga, ranah afektif atau sikap, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, maupun internalisasi. Adapun yang kedua yaitu pada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Yang pertama, materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan yang kedua, materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Yang terakhir, adapun materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Adapun cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek sikap atau keterampilan motorik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.